Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Para santri sekalian, fasal mutawasitah ya, kelas 9 rahimakumullah. Di kesempatan hari ini kita melanjutkan masih di pembahasan tentang makanan, hukum-hukum makanan kaitannya dengan hewan di sini. Setelah kita jelaskan beberapa makanan yang dihalalkan dan diharamkan, di sini yang keempat pembahasan kita adalah tentang binatang amfibi ya, yaitu biasa disebut dalam ilmu pengetahuan alam hidup yang hidup di darat dan di air ya, atau laut ya. Hidupnya di dua tempat: burung air, bebek, angsa, penyu, anjing laut, dan kepiting. Jenis ini halal untuk dimakan seperti halnya binatang laut ya. Tetapi berbeda dalam dua hal. Satu ya, yang ini ya, burung air, bebek, angsa, penyu, anjing laut, dan kepiting harus disembelih dengan penyembelihan yang syar'i seperti halnya penyembelihan binatang darat. Ya. Ini ya. Burung air, bebek, angsa, penyu, anjing laut. Adapun kepiting kelihatannya tidak. Baik. Kepiting ya, nggak ada lehernya dia untuk disembelih. Kemudian tidak boleh dimakan bangkainya. Adapun yang tidak memiliki darah seperti kepiting boleh dimakan tanpa harus disembelih. Ya. Dan bangkainya dihalalkan apabila belum berubah bau atau dia tidak busuk. Kecuali kata ya, dalam buku ini disebutkan katak. Nah, kalau katak jelas ya, ada pengharamannya untuk kita tidak boleh membunuhnya. Ya. Kemudian buaya. Ya. Kemudian yang beracun seperti kalajengking dan semisalnya. Baik. Ya, kita lihat saja di buku ini dan kita istilahnya ambil pedoman dari buku ini. Karena memang ada perbedaan pendapat kaitannya dengan buaya. Buaya ini kalau dia ya, hidupnya mayoritas adalah di air. Sebagian ulama yang menghalalkannya. Baik. Dan karena buku ini ya, melihat rujukannya dari fikih Hambali, maka kita ambil di situ. Baik. Karena pada dasarnya dalam pembahasan kehalalan dan keharaman binatang itu nggak ada istilah binatang amfibi. Ya, yang ada adalah dilihat dominannya dia hidup di mana. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jelas seperti ini penjelasan yang kita ketahui dari buku ini. Baik. Hukum binatang laut yang telah diawetkan. Nah, sekarang binatang yang telah diawetkan supaya tidak rusak atau busuk halal ya, boleh dikonsumsi dengan catatan pengawetannya sebagai berikut. 1. Digaram ya, digarami dengan garam, kemudian dikeringkan supaya tidak busuk. Pengeringan udang biasa dibuat untuk bumbu namanya ebi ya, dan yang lainnya. Pengawetan dengan dipacking secara modern di mana tetap terjaga untuk dikonsumsi dalam jangka yang panjang, seperti ikan tuna ya, dibikin sarden itu ya, ditaruh di kotak black gitu supaya dia tetap awet. Maka ini juga halal hukumnya. Atau pengawetan dengan cara didinginkan, dibekukan
ikan-ikan yang di jaring ataupun dikail oleh para nelayan di laut, itu kan kadang mereka perjalanan 1 atau 3 hari sampai 5 hari, kadang sepekan, ada yang melaut sampai 1 bulan. Nah, mereka punya di kapalnya yang besar itu, bawah itu seperti kulkas untuk membekukan ikan supaya tidak busuk. Ikan yang sudah dikail dari laut atau dijaring dari laut itu disimpan di situ supaya tidak busuk, didinginkan sehingga ikannya beku tetap segar ketika mereka berlabuh, ya. Baik. Maka dari pembahasan ini, ya, untuk kegiatan nanti silakan diperhatikan di situ dengan melihat kepada berbagai sumber pembelajaran. Sebutkan sebab diharamkannya katak dan buaya, ya. Lalu tulislah dalam buku catatanmu, ya. Tulislah dalam buku catatanmu, ya. Kaitannya dengan katak, ya. Tadi saya jelaskan katak, itu ada nas dari hadis Nabi SAW, dilarang kita untuk membunuhnya, ya. Kalau kita dilarang untuk membunuhnya, otomatis diharamkan juga untuk memakannya. Adapun buaya, ya, silakan nanti diambil, ya, catatan-catatan tertentu yang mana bisa dilihat dari, ya, beberapa sumber, ya. Diusahakan sumbernya yang valid, yang kuat pendapatnya, ada dalilnya dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sedikit saya jelaskan kaitannya dengan buaya. Kalau dia mau dimasukkan dalam kategori hewan yang diharamkan, maka lihat, ya, buaya mempunyai taring, ya. Binatang yang memiliki taring kuat, tajam, dia buas, ya, tentunya diharamkan. Itu salah satu alasannya. Baik. Kemudian asal semua makanan, ya, ya, apakah dia haram atau mubah, adalah sesuatu yang mudah yang telah ada padanya dalil syar'i. Ya. Asal semua makanan, apakah dia haram dan mubah, adalah sesuatu yang mudah yang telah ada padanya dalil syar'i. Baik, maka silakan nanti, ya, disebutkan, ya, asal makanan yang mubah, yang halal, ya. Ini salah, ini kelihatannya, ini penulisan kegiatannya. Asal semua makanan halal dan mubah, ya. Sesuatu yang, ya, mubah yang telah ada padanya dalil syar'i, ya. Maka nanti silahkan dijelaskan, ya. Ya. Sesungguhnya asal makanan adalah halal dan mubah, ya. Halal dan mubah. Baik. Kemudian latihan, ya, silakan diperhatikan di sini. Berilah tanda cantrang untuk binatang yang harus disembelih agar menjadi halal untuk dimakan, dan berilah tanda silang untuk binatang yang tidak perlu disembelih dengan menyebutkan sebabnya. Kemudian ada perbandingan sisi kesamaan dan perbedaan binatang-binatang berikut. Baik. Evaluasi, ya, silakan nanti dikerjakan. Ditulis di buku tulis, nanti difoto, ya, hasil kerjaannya. Pelajaran kedua adalah kaitannya makanan yang diharamkan. Ya. Makanan yang diharamkan ada 3 di sini secara global. Dari binatang, dari tumbuhan, dari bahan-bahan selain binatang dan tumbuhan. Baik. Makanan yang diharamkan dari binatang terbagi menjadi 3. Ada hewan darat, ya, memiliki taring, digunakan untuk memangsa, yang bisa kalian
simak di situ.